kita harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Hanya dengan berpuasa, sholat rutin, dan sholat nafal saja, maka hak-hak Ramadan tidak lantas terpenuhi. Sebaliknya, membaca Al-Quran dengan penuh kehati-hatian, mencari hukum-hukumnya, dan mengamalkannya adalah hal yang sangat penting. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan Furqan. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Tetapi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah sebanyak bilangan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu, dan supaya kamu mengagungkan Allah, karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala telah menguraikan pentingnya bulan Ramadan, sebagaimana diturunkannya Al-Quran pada bulan ini, yang merupakan petunjuk yang luar biasa bagi umat manusia. Dalam kitab ini, Allah Ta'ala telah melingkupi seluruh aspek petunjuk dan menguraikan setiap jalan bagi umat manusia untuk melangkah menuju Allah Ta'ala, memberikan peringatan terhadap semua jalan setan, memberikan petunjuk kepada masalah-masalah saat ini dan juga masalah masa depan, memperingatkan terhadap bahaya-bahayanya,
dan bagaimana caranya agar terlindung dari hal-hal tersebut, तरीके सिखाकर dan mengajarkan cara untuk menghadapi ateisme. मौजूदा हैं या पुराने ज़माने में थे, Kitab ini telah memperingatkan kita tentang syirik सबको कुरान मजीद dan bagaimana seseorang dapat melindungi dirinya dari hal tersebut. ताल्लुक़ में बढ़ने Singkatnya, और हदायत पर कायम रहने के Allah Ta'ala telah menyebutkan setiap masalah saat ini, masa lalu, dan masa depan di dalam Al-Quran, शरीयत में बयान कर dan Dia telah menyebutkan semua jalan yang dengannya seseorang dapat meningkatkan hubungan mereka dengan Allah Ta'ala अपना लाए अमल dan tetap teguh pada bimbingannya पर अमल करें dalam syariat yang sempurna dan lengkap ini. और आंखों सवाल लें। Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang menjadikan kitab suci yang luar biasa ini sebagai pedoman perilakunya, सच्चाई पर कायम bertindak sesuai dengannya, अल्लाह ताला के dan memperbaiki kehidupan dunia serta akhiratnya प्यार के सलूक के नज़ारे dengan menerima kebenaran dan tetap teguh pada kebenaran itu. की अहमियत Maka manusia akan menyaksikan bagaimana perlakuan penuh kasih sayang dari Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. उतारी है। Oleh karena itu, inilah pentingnya bulan Ramadan, karena Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kita ये समझें syariat yang sempurna selama bulan ini, ये सिर्फ इतनी है dan di dalam kitab suci ini, kita telah diajarkan tentang kewajiban puasa करीम नाज़िल कर dan berbagai tata cara ibadah lainnya. Jika kita menganggap pentingnya adalah hanya terbatas pada kenyataan bahwa puasa diwajibkan pada bulan ini का लाया अमल dan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan ini, हम अहमदी maka hal ini tidaklah cukup sebelum kita memperoleh pemahaman yang mendalam हज़रत tentang pedoman lengkap ini के गुलाम साहब dan menjadikannya sebagai pedoman kita. मेहदी माऊद ने Kita para Ahmadi adalah beruntung karena hamba sejati Nabi Muhammad SAW, yaitu Hazrat Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam, telah menganugerahkan kepada kita pemahaman yang mendalam ini. हम इस पर अमल कर Oleh karena itu, untuk ini kita harus membaca buku-buku dan tafsir karya beliau, sehingga kita dapat memahami kitab dan pedoman yang luar biasa ini dan mengamalkannya. हम बड़ी बाकायदगी से जलसे वगैरह Besok adalah hari Masih Maud, मनाते हैं di mana kita menyelenggarakan jalsah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की atau pertemuan dengan sangat teratur और अल्लाह ताला के वादे के dan menguraikan berkenaan dengan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam करते हैं sesuai dengan nubuatan Nabi Muhammad SAW dan janji Allah Ta'ala. ईमान की तरक्की Berbagai pidato akan disampaikan mengenai hal ini. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Namun meningkatnya keimanan tidak bisa hanya dibatasi pada hal ini saja. Sebaliknya, फरमाया है khazanah yang dianugerahkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada kita और उस पर yang berdasar pada Al-Quran ini, उसे अपनी ज़िंदगियों का maka membacanya, mengamalkannya, भी menjadikannya bagian dari hidup kita, juga merupakan hal yang sangat penting, हमारा ईमान yang tanpanya keimanan kita tidak dapat menjadi lengkap. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हमें Hazrat Masih Maud alaihissalam mengajarkan kepada kita कि अल्लाह ताला ने अपनी सिफत रहमानियत के तहत bahwa Allah Ta'ala हज़रत melalui sifat ketuhanan, yaitu kemurahan hati, अजीम किताब उतार कर Allah Ta'ala telah menganugerahkan nikmat yang sangat besar kepada kita पाना dengan menurunkan kitab suci yang mulia seperti Al-Quran हमारा काम kepada Rasulullah SAW. उसकी तरफ Sekarang हमें खास adalah tugas kita untuk mengambil manfaat dari hal ini रमज़ान में dan menjadikannya bagian dari kehidupan kita sehari-hari. नमाजें Oleh karena itu, बाकायदगी kita harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. या कुछ Hanya dengan berpuasa, रमज़ान का हक sholat rutin, dan sholat nafal saja, पढ़ने और maka hak-hak Ramadan tidak lantas terpenuhi. तलाश करके उस पर Sebaliknya, membaca Al-Quran dengan penuh kehati-hatian, इंतहाई ज़रूरी है mencari hukum-hukumnya, dan mengamalkannya adalah hal yang sangat penting. तलाश करने की भी बहुत ज़रूरत है और ये बहुत अहम बात है और यही बात है Dan hal inilah रहमानियत के जलवे से yang akan membuat kita beralih के जलवे का भी हमें dari menerima sifat rahmaniyat Tuhan atau kemurahan Tuhan menjadi penerima इस्लाम ने sifat kerahiman Tuhan, कुरान करीम yaitu belas kasih Tuhan. Oleh karena itu,
dalam menunjukkan kepada kita cara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap Al-Quran dan bagaimana mengambil manfaat dari keberkahannya. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah mewariskan kepada kita sabda-sabda dan tulisan-tulisan beliau yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan membaca dan mengamalkannya, maka kita dapat mengambil bagian dalam karunia Al-Quran dengan artian yang sebenarnya. Saya akan menyajikan beberapa cuplikan sabda beliau, namun sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang pentingnya tilawat Al-Quran, yang juga merupakan hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap orang selama bulan suci Ramadan, dan minimal harus membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, sehingga kita dapat menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Hazrat Jibril alaihissalam biasa menghatamkan bersama Nabi SAW seluruh bagian dari apapun yang telah diwahyukan dalam Al-Quran sampai saat itu di bulan Ramadan. Dan pada Ramadan terakhir Nabi SAW, Hazrat Jibril menghatamkannya 2 kali. Oleh karena itu, setiap orang harus menyadari pentingnya membaca Al-Quran ini. Berdasarkan ayat Al-Quran berikut ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an." Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Beliau bersabda, ini adalah ungkapan Al-Quran yang menunjukkan pentingnya bulan ini secara jelas. Artinya, inilah bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya diturunkan kitab suci yang begitu agung. Beliau alaihissalam bersabda, para sufi telah menyatakan bahwa ini adalah bulan yang sempurna untuk penerangan hati, yaitu ini adalah bulan yang istimewa untuk menerangi hati dan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Seseorang mengalami banyak penglihatan kasyaf di bulan ini. Solat dapat mensucikan jiwa dan puasa menyiapkan hati untuk pertemuan ilahi. Yang dimaksud dengan penyucian diri adalah menjauhkan diri dari hawa nafsu batin. Artinya, pikiran-pikiran sia-sia dan berdosa yang muncul dalam pikiran seseorang. Seseorang dapat menjadi jauh darinya. Dan dengan ini mempersiapkan hati untuk pertemuan ilahi yang mengacu pada terbukanya pintu kasyaf, sehingga seseorang dapat melihat Tuhannya. Dengan demikian, seseorang dapat meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Bersabda, inilah yang sebenarnya dimaksud dalam unzila fihil Qur'an, dan hal ini tidak diragukan lagi. Melalui keberkatan menjalankan perintah Al-Quran dan melalui ibadah, seseorang memang dapat mencapai makam ini. Kemudian, di kesempatan lain, dalam menarik perhatian kita akan pentingnya membaca dan memahami Al-Quran, beliau alaihissalam bersabda, saya merenungkan kata Quran, dan kemudian menjadi jelas bagi saya bahwa kata yang diberkati ini sendiri mengandung nubuatan yang luar biasa. Nubuatannya adalah bahwa kitab ini sajalah yang merupakan Al-Quran, yakni kitab yang layak untuk dibaca, dan akan ada masanya hal ini akan menjadi lebih dari sebelumnya. Di masa ketika kitab-kitab lain juga akan dibacakan selain Al-Quran, maka hanya Al-Quran sajalah yang layak dibaca, agar kehormatan Islam dapat diselamatkan dan kebatilan dapat terhapuskan. Kitab-kitab lain layak untuk ditinggalkan sepenuhnya. Ini jugalah yang dimaksud dengan furqan atau pembeda. Dengan kata lain, kitab ini sajalah yang dapat membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, dan tidak ada kumpulan hadis lain atau buku lain manapun yang memiliki nilai atau kedudukan yang setara. Kemudian beliau bersabda, sekarang tinggalkanlah semua kitab lainnya dan bacalah kitabullah siang dan malam. Sungguh orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak membaca Al-Quran, dan siang malam justru terus mempelajari buku-buku yang lain. Jemaat kita hendaknya menyibukkan diri dengan sepenuh hati dan jiwa dalam mempelajari dan merenungkan Al-Quran, dan tidak membiarkan diri mereka terlalu sibuk mempelajari hadis.
Sangat disesalkan jika Al-Quran tidak mendapat perhatian khusus, sedangkan hadis diistimewakan. Pada saat ini, jika Anda menggunakan senjata yang disebut Al-Quran, Anda akan menang. Tidak ada kegelapan yang mampu bertahan menghadapi nur ini. Saya katakan bahwa pada kenyataannya, ini adalah satu-satunya senjata yang ampuh hingga saat ini dan akan terus demikian. Pada masa awal Islam, hanya senjata ini yang ada di tangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Maka kabar gembira bagi orang-orang yang tidak ragu sedikit pun untuk berpegang teguh pada kitab ini sebagai khazanah keimanan mereka, dan dengan penuh semangat dan gembira, mereka menerima furqan dan cahaya ruhani ini. Kemudian dalam menjelaskan kenyataan bahwa Al-Quran diturunkan pada saat yang sangat membutuhkan, beliau alaihissalam bersabda, zaman di mana Nabi SAW muncul adalah sangat membutuhkan seorang pembaharu samawi dan pembimbing ruhani yang agung, dan bahwa ajaran yang dibawanya adalah pasti benar dan memenuhi semua kebutuhan zaman dan melingkupi semua kebutuhan zaman. Ajarannya adalah begitu ampuh dan kuat sehingga jutaan orang tertarik pada kebenaran, dan kalimat la ilaha illallah menjadi terukir di hati mereka. Tujuan utama kenabian yang adalah menyampaikan ajaran yang membawa manusia kepada najat atau keselamatan telah dicapai dengan sempurna oleh Nabi SAW. Ini adalah jauh melebihi apa yang pernah dicapai oleh Nabi lainnya. Dengan demikian, kitab terakhir syariat ini muncul pada saat keadaan menuntutnya, dan kitab ini telah mensucikan jutaan hati, dan ini terus demikian hingga hari ini. Mereka yang ingin mengambil bagian dalam keberkahannya harus berupaya untuk mencapai hal ini. Al-Quran memungkinkan seseorang untuk mencapai tahap kesempurnaan dalam ilmu dan amal. Hal ini tidak hanya didasarkan pada pengakuan belaka. Kenyataannya, amalan-amalan kaum muslim yang saleh hingga saat ini merupakan bukti akan hal tersebut. Sehubungan dengan hal ini, beliau alaihissalam bersabda, ingatlah bahwa sebagaimana orang yang hanya percaya pada akal saja adalah orang-orang yang cacat dan kurang dalam keilmuan, makrifat dan keyakinan, maka mereka pun adalah kurang dan cacat dalam hal amalan, kesetiaan dan keteguhan hati. Jemaat mereka belum menghasilkan teladan yang dapat dibuktikan bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang beriman dan terpilih, seperti berjuta-juta orang suci yang keberkatan-keberkatannya begitu nyata di dunia melalui petuah, nasihat, doa, tawajuh, dan pengaruh dari pergaulan dengan mereka, di mana ratusan orang menjadi suci akhlaknya dan menjadi hamba yang bertuhan, dan yang sepenuhnya berpaling kepada Tuhannya, sehingga tidak lagi memperhatikan dunia dan isinya. Mereka melepaskan diri dari kesenangan, kenyamanan, kegembiraan, kemasyhuran, kebanggaan, harta benda, dan kerajaan dunia ini, dan mengikuti jalan kebenaran yang menyebabkan ratusan dari mereka kehilangan nyawa, yaitu semangat pengorbanan tertanam dalam diri mereka. Ribuan kepala dipenggal, dan bumi berlumuran darah ratusan ribu orang-orang suci. Namun, di balik semua musibah tersebut, mereka menunjukkan kesetiaan yang begitu besar, sehingga bagaikan seorang pecinta yang berbakti, yang tetap tersenyum meski kaki mereka dibelenggu. Mereka bergembira meski menderita kesakitan, dan bersyukur di tengah musibah. Mereka meninggalkan tanah air mereka karena cinta kepada Tuhan Yang Esa. Mereka memilih kehinaan daripada kehormatan. Mereka menanggung malapetaka daripada kenyamanan. Mereka rela menerima kemiskinan setelah kekayaan. Dan mereka memilih bersikap qanaah atau mencukupkan diri dalam kemiskinan, kesendirian,
dan tidak adanya suatu hubungan, keterkaitan, dan kekerabatan. Mereka memberikan materai atau kesaksian tentang keberadaan Tuhan dengan membiarkan darah mereka ditumpahkan, kepala mereka dipenggal, dan nyawa mereka dikurbankan. Melalui berkat dari mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, cahaya istimewa dihasilkan dalam diri mereka yang belum pernah ditemukan pada orang lainnya. Orang-orang ini tidak hanya ditemukan di masa lalu. Sebaliknya, Jemaat Agung ini terus muncul di kalangan umat Islam dan berulang kali membantah dan membungkam lawan-lawannya dengan keberadaannya yang mencerahkan. Oleh karena itu, saya telah membuktikan secara meyakinkan kepada orang-orang yang mengingkari bahwa sebagaimana Al-Quran menyampaikan seseorang pada kesempurnaan tingkat tertinggi dalam ilmu pengetahuan, demikian pula melaluinya seseorang juga mencapai kesempurnaan dalam tahapan-tahapan amalan.